Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa sahabatihi anjumin nayyirah, amma ba'dah wa ba'da tahiyyah. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala bi ayatin ukhra yawma nahsurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila nari wirda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Wa qala aidan azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ma'asyiral hadirin, sama kita muliakan ashabul fadilah, segenap para tuan haji, para sepuh, para penasehat majelis, bil khusus Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Nurul Fajri, Bapak Khairul Fikih beserta jajarannya, para jamaah sekalian majelis Nurul Fajri kaum bapak. Sehubungan kita beberapa minggu ke depan akan memasuki momentum perayaan Hari Idul Adha atau Idul Kurban. Karena itu kiranya sedikit pengantar ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Di mana akan kami ketengahkan tentang syariat berkurban, syariat untuk melaksanakan sedekah kurban. Maka berbicara syariat itu sumber piranti daripada syariat agama kita itu yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi, ma'udi fa'ilan Nabi min qaulin wa fi'lin wa iqrarin. Yang namanya hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan, dihubungkan kepada Nabi, baik ucapannya, perkataannya maupun ikrarnya. Yang ketiga adalah ijma' sahabat. Yang keempat adalah baru turun kepada qiyas. Nah, 3-4 sumber hukum ini yang namanya syariat. Lalu syariat kurban itu terdapat di dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'taina fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya kata Allah Ta'ala, fasalli, maka sholatlah engkau akan sholat idil adha, wanhar inharil udhiyah. Maka setelah sholat, potonglah menyembelihlah engkau akan kurban. Jadi kalau waktu penyembelihan itu setelah sholat. Terus yang kagak sholat bagaimana? Nungguin udah sholat baru motong, ya. Artinya di waktu duha, makanya disebut udhiyah, itu berawal dari doha yadhi, artinya dohwatan, disembelih di waktu duha. Jadi lebih kurang jam 6, Israq jam berapa itu sekarang? Jam 5, jam 6 ya, jam 6 kurang ya, atau jam 5.45 ya? 5.3 itu udah boleh sebenarnya, cuman ya kita tunggu dulu sampai selesainya sholat. Nah itu syariat kurban. Ada lagi diketemukan syariat kurban, Allah nyatakan yauma dalam Al-Quran, yauma
nahsurul muttaqin ilar rahmani wafda. Di hari yang akan datang kelak yaumul kiamat, kami giring orang-orang yang bertakwa menuju Tuhannya yang penyayang Ar-Rahman wafda, dengan berkendaraan. Maka makna kendaraan itu salah satunya adalah hewan. Jadi hewan kurbanmu adalah kendaraan hari kiamatmu, gitu dah. Itu salah satu ayat. Sementara kata Allah dalam ayat itu sambungannya wa nasuqul mujrimin, dan orang-orang pendosa yang kagak taat sama Allah, tidak menjalankan perintah Allah, baik yang berbentuk kewajiban ataupun bentuk kesunahan, mujrimin namanya. Dia tinggalkan perintah Allah, ilan nar, digiring ke dalam api neraka, wirda, dengan berjalan kaki. Jadi perbedaan mencolok antara orang bertakwa, yang beriman tapi bertakwa, yang beriman tapi pendosa. Nanti bedanya adalah yang beriman itu bertakwa pakai kendaraan, yang beriman tapi pendosa jalan kaki. Dari sini ke Semarang, Mekah, Madinah jalan kaki pegel Pak, 40 hari. Kalau Siratal Mustaqim 500 tahun Pak. Ya 500 tahun sana, kalau tahun sini kan 1000 per harinya. Nah, makanya kita disyariatkan kurban biar punya kendaraan. Lalu dalam syariat fikih yang bersumber daripada empat sumber syariat tadi, timbullah sebagaimana Syekh Ibnu Ahmad Ibnu Ruslan dalam Zubatnya menyatakan, anwahidin dohnun lahu haulul kamal au ma'zun fi salisil hauli dakhol. Untuk orang yang berkorban itu anwahidin dohnun, satu orang itu berkorban. Kalau kambing dohnun namanya kambing gembel. Kambing apa Pak? Kambing gembel berarti domba. Itu anwahid untuk satu orang. Umurnya dijelaskan sekalian bahwa syariat Islam itu, syariat kurban itu ada umur. Karena kurban ini asal usulnya yaitu dari kesunahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya. Falamma balagha asuddahu qala ya bunayya inni ara fil manami fanzur maza tara. Ketika Nabi Allah Ismail balagha asuddah, udah dewasa, maksudnya udah balik, udah bisa loncat-loncat, lari kencang, itu namanya asuddah. Balago asuddah, udah baru tuh katakan, wahai anakku, semalam baba ngimpi. Mimpinya diperintahkan untuk menyembelih kamu, panzur mazataro, menurut pendapatku bagaimana Ismail? Itu kalau yang jawab Ismail cakep. Ib'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan laksanakan, kalau memang itu perintah Tuhan, potong aja saya Pak. Mudah-mudahan engkau menemukan aku ini orang-orang yang bersabar menerima perintah Allah. Kira-kira kalau yang disuruh motong anak kita ntar malam ngimpi, ngomong sama anak kita pagi-pagi Pak. Apa Bang? Semalam babang ngimpi perintah Tuhan supaya menyembelih kamu di tahun ini. Kira-kira pendapat anak kita gimana Pak? Baba aja yang tuaan, kan gitu kira-kira. Kira-kira ya. Masya Allah. Kemudian dalam kisah Quran itu kan fabadalnahu bizabhin azim, diganti dengan zabhun azim, penyembelihan yang gemuk, yang gede. Yang gemuk yang gede itu artinya mencapai umur sudah balik dalam hewan. Maka dijelaskan lahu haulu kamal. Kalau kambing gembel, domba itu setahun namanya toknun fi umri, artinya setahun jalan. Ayo, kalau setahun jalan berarti setahun lebih ya. Kalau anak lu berapa umurnya? 2 tahun jalan, berarti 2 tahun menuju 3 tahun. Nah ini 1 tahun menuju 2 tahun. Jangan setahun persis, tapi namanya setahun jalan. Itu kalau kambing gembel.
au ma'zun fi salisi hauli dakhol. Kalau kambingnya kambing Jawa tahu nggak Pak? Iya, kambing bandot. Kalau kita bilang bandot ya, kalau jenisnya bandot maka usianya adalah 2 tahun jalan. Bisa lisil hauli dakhol, masuk ke tahun ketiga, berarti 2 tahun jalan. Dua-duanya ini buat 1 orang Pak, buat 1 orang. Ada yang bilang begini, itu kan sunnatul kifayah Pak Ustadz, asal 1 pintu rumah, asal 1 kakak udah ada yang ngeluarin, berarti yang lain nggak apa-apa kalau nggak ngeluarin. Bukan masalah nggak apa-apa, iya nggak apa-apanya iya, karena yang gugur sakoto anhu at-tulabu, at-tolabu, yang digugurkan itu perintahnya Pak, tapi pahalanya enggak. Kata Imam Bajuri dalam kitab Ibnu Qasimnya, beliau katakan yang namanya orang berkorban untuk 1 ekor kambing dalam 1 keluarga, yang gugur perintah buat yang lain karena udah ada yang ngerjain. Tapi la sarikan bisawabi, enggak bisa beramai-ramai dalam pahala. Yang dapat pahala walakin nasawab lil amili, tetapi yang dapat pahala yang ngerjain, yang lain mah bengang-bengong nggak dapat apa-apa. Jadi jangan ada bilang kan dia sunnatul kifayah, salah ada 1 keluarga yang wakilin mah ya udah 1 itu. Yang kedua, bahwa terkait dengan kurban itu sebagai kendaraan, makanya disitulah yang dimaksud idealnya 1 orang punya kendaraan besok di hari kiamat, ya 1 kambing, 1 motor buat 1 orang. Kan kalau di sini mau boncengan Ustaz, maka udah ideal itu Pak. 1, maksud saya nih, saya tegesin di sini, jangan kemudian ada yang bicara di medsos secara terang-terangan, ini adalah perintah sunnah kifayah. Jadi asal bapaknya udah ngeluarin, emaknya diam aja udah cukup, gitu bahasanya cukup. Kan kalau sunnah kifayah kan kesunahan cukup buat yang lain, kalau sudah diwakilin. Iya itunya, tapi keperluan untuk kendaraan nggak bisa. Maka dikatakan wasabatin, ya, kabakorin lakin ansabin kafat wa ibilun khomsa sini nastakmalan. Kalau sapi umurnya sama tuh Pak. Jadi yang tukang cari sapi pastikan betul. Kalau dari sisi umur dia 2 tahun jalan, sama tuh sama ma'zun, sama kambing bandot. Sapi 2 tahun jalan, kecuali udah mengalami jajun. Jajun itu poel, copot gigi asnanul muqaddam, gigi depannya udah ada yang poel. Gigi susu di mana? Kalau gigi sininya nih geraham, itu bisa jadi cepat karena dia ngunyah. Apalagi sapi makannya ayam geprek, kenceng, keras, otak patah aja. Jadi gugus susunya nih yang di sini nih, gigi susunya yang gede nih, dia udah pernah kupak. Ukuran copot itu harus di atas 6 bulan dalam fikih. Kalau 6 bulan ke atas sudah copot, walaupun belum sampai umur 1 tahun jalan buat kambing gembel, 6 bulan lebih copot, jadi itu sah sebagai hewan kurban. Kalau kita beliin belum sah, kagak jadi kurban, itu nggak jadi pahala kurban karena belum memenuhi syarat hewan. Jadi kalau mau ukuran umur yang aman sih umur ya. Kalau sapi 2 tahun jalan, disebutkan sama tuh wakabakarotin. Jadi bakoro sapi itu sama, tapi walakin ansabin kafat. Kalau sapi karena dia gede buat 7 masuk. 7 itu batas maksimum jamaah sekalian. Gue ngikut ya, ini kan ada 7 nih, gue tambahin dah 1 juta, gue bayar separuh dah, berarti 8 ya. Nah itu kebuang tuh yang satu kebuang karena dia kafat ansabin, cukup untuk 7, makanya patungan ya kan. Umpamanya kurang 1 jadi 6 tambah enak, bagaimana kan? Kalau 6 tambah enak Pak, makanya 6 sudah pasti boleh.
orang mentoknya 7, 5 aja kita. Tadi sono gue sesek. Hah? Tambah enak. Maka saya kasih tahu Pak, kita pakai ukur badan aja. Kalau badan kita gede-gede, kalau badan kita gede-gede, jangan patungan yang Avanza dong. Yang Avanza itu 3 juta berapa di sini? 3,5 ya. Itu kalau 3,5 juta, insya Allah bisa masuk Innova. Kalau 3,5 ya. Tapi kalau 32, 33, maaf, ini belum naik ke Innova. Naiknya masih yang patungan gede-gede Pak. Ya sesek juga, kan gitu ya. Ini maksud saya desain kendaraan. Satu, buktinya kalau ada orang kaya raya, dia berkorban, hendaklah memilih idealnya kurbannya 1 orang 1. Karena dia punya parkiran di rumah, mobilnya ada berapa? 1 kan? Babanya 1. Mobil istri, mobil anak. Kalau yang dia keluarga 5 mobilnya. Saya kasih tahu. Itu gambaran namanya miniatur kehidupan kendaraan dunia untuk kendaraan akhirat. Maka aneh kalau orang yang hartanya banyak, yang kenyataan di dunianya mobilnya atu-atu, begitu kurban patungan. Pertanyaannya sah apa kagak? Menurut sah aja. Cuman resiko bahwa ini yang kata Nabi, azimu dohayakum, carilah hewan kurbanmu yang bagus, muliakan dia, agungkan dia, carikan yang bagus, yang emang udah barangnya bagus. Fa innaha fis ala sirati matoyakum, karena dia itu ketika nanti melintasi siratul mustaqim buat kendaraan. Bayangkan makanya kendaraan yang hewan korban itu dilarang. Yang pertama yang matanya buta, yang kedua kakinya pincang, yang ketiga sakitnya yang itu tuh kan sakit banyak yang diperiksa ya, penyakit ya. Penyakit apa, antrak apa gitu ya, penyakit hewan tuh ya, itu benar-benar harus diseleksi sama dokter hewan tuh Pak. Kemudian yang terakhir adalah kurus kering, cacingan, hazel namanya. Hazel itu hewannya kurus Pak. Ini artinya bahwa kendaraan yang disiapkan besok buat ke Siratul Mustaqim benar-benar yang bagus. Nggak boleh yang matanya buta karena lampunya kudu terang, jalan sorot lampunya. Nggak boleh yang kakinya, berarti kaki-kaki kendaraannya, bannya nggak boleh bocor. Kemudian yang badannya sehat, tune up dulu. Bener nggak kira-kira Bang Piki? Bang Piki habis jalan jauh tuh dia. Kan ngecek dulu kan. Itu mau jalan jauh ini. Ke Tasik, ke kampungnya RT kemarin. Itu kan mesti ngecek dulu lewat tol loh itu. Resiko kalau kita nggak cek. Begitulah kenapa kemudian Nabi gambarkan bahwa kurbanmu adalah kendaraanmu. Nah, ya, jadi itu mengenai dan adapun pembagian mengenai hewan kurban itu di kitab fikih disebutkan maksimal dibagi sepertiga. Sepertiga buat yang berkorban, sepertiga buat hadiah, sepertiganya lagi wajib buat fuqara dan masakin. Ini yang kata Al-Quran, wa atimul qani awal mu'tar. Berilah daging hewan kurbanmu itu kepada al-qani. Al-qani itu orang yang pada ngantri Pak. Di sini ada kupon ya Pak Piki ya. Yang megang kupon itu namanya qani. Orang yang memang perlu banget medaging. Bagian daging ntar jam 2 udah ngumpul dia, setengah 2, 1 udah ngumpul. Itu namanya qani. Kebagian Pak, sepertiga wajib buat yang pada ngantri. Sepertiganya buat mu'tar, yang kagak ngikut ngantri, orang-orang di sekitar yang mampu sama daging. Dia mah nggak kekurangan daging, nyusun soto tinggal mesen, sop daging tinggal berangkat. Apa itu nggak kebagian? Kebagian juga namanya mu'tar. Untuk keberkahan daging korban kasih dia. Jadi jangan yang kira-kira, oh ini mah rumah gedong, lewatin. Ini mah ya orang punya kontrakan, lewatin. Qani'a wal mu'tar. Mu'tar itu orang yang kagak perlu daging. Dia mah gampang beli apa namanya? Bistik ya. Bistik itu kan daging panggang ya. Ini tukang restoran, ya kan?
Dia mau nggak bisa tinggal berangkat. Itu juga kebagian namanya mu'tad. Nah yang sepertiganya buat yang berkorban. Jadi berkorban itu ngambil maksimum sepertiga kurbannya. Berarti kalau 300 patungan 3.300.000 dijadiin daging dulu tuh. Daging murninya berapa? Ini yang bakalan dibagi daging Pak. Jangan hitung jeroan, jangan hitung tulangan. Ya, jangan hitung anduk, jangan hitung. Dia jangan hitung tulang-tulang iga, itu nggak kehitung tuh. Yang kehitung apa? Daging. Makanya kita panitia suruh misahin daging dulu. Daging ini yang mesti wajib dibagi. Apabila ada kone yang ngantri, begitu buka plastik isinya nggak ada dagingnya, bagaimana panitia itu? Dibuka isinya anduk, tulangan. Gimana tuh panitia? Hati loh, kalau yang berkorban mah nggak lepas, sudah dia gue udah kasih panitia, ngeri-ngeri sedap ya. Itulah kenapa yang disebut panitia itu apa dia bersifat amanah, maka ahadil mutasaddiqin, pahalanya seperti orang yang bersedekah lah. Sedekahnya 3 juta sekian, pahala bapak segitu kalau ngasihnya. Coba bayangin kalau dia buka srek, itu padahal dia koni, itu yang wajib dibagi dia tuh Pak, yang lain sunnah. Gua nggak kebagian nggak masalah yang berkorban, tapi tolong yang pada ngantri kudu begitu dibuka, wow, isinya apa? Pala. Gimana pala? Pala itu fudlah Pak, pala itu fudlah, dia sisa. Pala, kaki itu sisa, tapi kalau kulit bagian daripada tubuh, karena kata Nabi, man ba'ajilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang sampai menjual kulit kurbannya, yang menjual pengorban jual kulitnya itu fala udhiyatalah, maka kurbannya nggak jadi. Tapi kalau pala nggak disebut di situ, karena pala jeroan kaki fudlah, tapi kakinya bukan kaki sapi, karena kalau kaki sapi mahal nggak tuh? Lumayan ya. Jadi artinya kaki-kaki kambing itu fudlah Pak. Mau siapa aja bawa. Umpamanya gini, ini panitia gimana ini? Pala kagak palanya pada apa? Bukan, nggak ada, mendingan habis. Kalau habis, kalau palanya hilang malah bagus. Bagus pala hilang. Ini pala numpuk berkarung-karung. Kaki kagak ada yang ngambil. Itu fudlah. Andai kata nggak kebagi nggak apa-apa Pak, nggak salah. Karena tugas panitia membagi daging. Jangan diomelin, panitia kagak becus. Ini pala gimana nih, bukan bagi-bagi orang, dosa loh. Ini yang ngomong lemes. Al-lemesun. Di balik itu kita berpahala besar sejak menerima dan membagi hewan tuh pahalanya besar. Sebab sejak kita pasang banner itu udah mulain pahalanya ngalir tuh Pak buat kita. Sampai pembagian sama saja dia yang berkorban. Makanya kadang-kadang panitia suka usil, dia tahu gue jadi panitia juga sama orang yang berkorban, makanya gue nggak korban-korban. Pahalanya doang yang sama, kendaraannya dapat nggak? Ora. Jadi demikian, kecuali buat yang udah mati, udah meninggal dunia. Jadi untuk almarhum dan almarhumah memang ada selisih pendapat. Yang pertama menyatakan kalau dia tidak berwasiat atau tidak bersyarat. Berwasiat gini, kalau bapak kagak ada, lu tiap tahun bapak minta tolong disedekain korban. Lu kan gua tinggalin kontrakan 150 pintu, buset banyak banget. Maka gua minta, itu namanya wasiat. Kalau itu ya juzu, silakan. Kalau nggak diwasiatin nggak boleh, kata sebagian ulama. Atau bisyartiha, dia kasih wakaf masjid gede tanahnya, nih boleh dibikin masjid, tapi gua minta tolong, itu namanya bisyartiha halal wakifi. Jadi yang mewakafin syarat, gue mau wakafin, tolong pengurus, tolong yang nazirnya setiap tahun gue minta sedekah korban. Boleh, itu ya juzu, boleh disedekahin. Pendapat ulama satu begitu, tapi pendapat ulama yang lain tidak diwasiatkan atau diwasiatkan boleh-boleh aja. Karena meniadakan syarat izin. Ya, kalau yang tadi kudu izin, makanya diwasiatin, ya. Nah, kalau udah jadi daging yang dipotong, maka yang bersedekah tidak boleh
Bukan, hakul mayit namanya. Itu udah haknya mayit, bukan hak hidup. Kalau hak hidup kan dibagi 3 tuh ya, yang hidup masih bisa ngambil. Tapi kalau hakul mayit udah buat dia semua Pak, ketentuannya begitu. Makanya kalau pengen banget, gue ngapa jadi kepengen ini ya, pengen juga, maka caranya disilang. Jadi ini kan kambing, misalkan saya korban buat bapak saya nih, ini sapi saya ya, sapi saya, ini sapi orang nih, ada almarhumahnya juga tapi orang lain, nanti saya dibagi dari yang B, nanti yang B bagi dari yang A, disilang. Itu emang rada susah Pak, makanya jangan campur dulu. Oh ini almarhumah ya, mau kepengen daging nggak gitu, pengen sih boleh gitu ya, jangan diambil dari sapi dia yang dia sedekahi, cari dari yang lain. Misalkan potongan pertama sapi orang, pisahin langsung tuh Pak dagingnya, potong dikit Pak. Mau apa Bu? Mau daging, serot, potong dikit aja. Jangan mau apa mau Bu? Mau paha sapi, wah ambil aja semua sekalian. Paha sapi. Paha sapi berapa duit itu? Ada tukang daging nggak di sini? Berapa Mang? Bener nih Mang, serius Mang. Satu paha sapi berapa Mang? Kalau 300-an lebih lah, 300 atau 400. 150? 50 kilo? Satu paha? Waduh, habis kayaknya itu kurbannya ya. 50 kilo kali berapa harga Bang? Kang? 100 berarti 5? Ya habis itu mah korbannya. Korbannya 3,5 juta. Lu untung banyak. Makanya sih kata panitia, lu tahu begini mendingan lu potong dewek di rumah sana, lu keset sendiri potong dewek, ya kan? Hati-hati juga ya. Jadi minta bagi tapi jangan melebihi seperti sepertiga aja, 3,3 juta, sepertiganya setelah didagingin tuh dia bagi sepertiga haknya yang berkorban. Ya cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.